Hai semuanya, selamat datang di podcast Tawa Talks with Andy Acha di episode keempat. Dan episode kali ini kita disponsori oleh Le Mineral. Happy banget ketika tahu Le Mineral ini ada di Australia. Karena di Indonesia pun aku juga minum Le Mineral. Oh ya? Iya, pas nyampe sini ternyata ada Le Mineral juga. Jadilah aku dan Andy pun rajin nyetok Le Mineral di rumah. Ada rasa manisnya. Udah, mantap, luar biasa. Dengan semanis istriku. Baru gue mau nanya loh. Gue juga mau coba dong sayang, boleh gak? Coba kayak gitu bisa gak sih? Udah, oke. Anyway, di episode ini kita bakalan ngebahas tentang konflik atau berantem atau ribut atau argumen. Okay. Tapi ini kita khususnya ngebahas konflik dalam masa pacaran ya sayang, pranikah. Iya. Karena menurut kita kalau konflik dalam masa nikah itu nanti berbeda lagi topiknya, akan lebih deep lagi nanti topiknya. Jadi khusus episode ini kita ngebahas konflik di dalam hubungan pranikah atau pacaran. Ya, tapi sebelum kita mulai, don't forget to comment on YouTube. Just like topics yang kalian mau kita cover, bahas. Cover lagu cover, dong. Ya, bahas biasaan. Dan atau di Instagram juga pasti kita baca kok. Iya, dan juga ini Instagram aku kita. lihat ada banyak yang bawain masalah tentang kabel gua ini ya. Ini memang masalahnya apa gitu loh. Mungkin lucu aja kali, kayak gantung gitu loh sayang. Anyway. Oke, back to the topic sayang. Jadi kamu pernah gak sih mengalami berantem nih dulu sama mantan pacar kamu yang tidak terlupakan sampai sekarang? Ada gak? Hahaha. Aku dulu. Ya, kamu dulu. Seperti biasa. Yeah, ladies first. Ini aku malu-maluin banget. Jadi aku dulu pernah ada punya pacar. Dia jauh lebih tua dari aku, tapi mungkin saat itu ya dia childish, aku juga childish. Kita berantem. Tahu berantemnya gara-gara apa? Jadi dia ngasih gue cincin. Cincinnya juga bukan yang kayak cincin berlian gitu ya. Cincin yang mainan gitu. Ya nggak, gue lupa deh cincin tepatnya apa. Pokoknya cincin terus aku pakai cincin lain di jari yang lain gitu loh. Terus dia marah. Menurut kamu wajar gak? Itu cincin yang satu lagi itu dari mana? Iya, aku beli aja kayak iseng lagi jalan atau kayak fashion. Beda banget ya misalnya yang kamu umurnya berapa tadinya? SMA, high school. Wajar gak kalau cowoknya marah? How old was the guy? Detail ya Pak. Jadi aku kayaknya kalau nggak salah aku 16, dia 24 kali ya. 24. Still a kid. Dia masih muda banget. Ya tapi itu buat gue ya that's a bit silly. I must say itu agak childish. Iya sih, jujur. Terus kita tuh berantem di mobil, cuma gara-gara itu dia aku kayak bingung banget. Kenapa juga lo masih berantem gitu? Ini kan cuma perkara cincinnya tuh beda nih, yang fashion gitu loh, yang kayak lucu-lucuan. Terus aku juga kesel banget, marah, nggak mau kalah. Jadi tapi give me a picture itu. Ini where is this argument taking place? Di mobil, itu di mana? Okay, di mobil. Terus dia berantem marah-marah, aku marah-marah, jadi teriak-teriak tuh yang kayak bener-bener gitu bisa yang teriak. Iya. Teriak yang kayak gitu, iya. Teriak karena cincin. Iya. Wow, oke. Terus gue saking emosinya minta diberhentiin di pinggir jalan, gue turun dari mobil, banting pintu. Lagi jalan nih. Iya, mobil. Iya, lagi gerak. Kan ceritanya dia jemput aku dari sekolah. Di daerah mana? Pak, ya ketahuan rumah gue di mana. Pokoknya dari sekolah ke arah rumah tuh kan deket. Jadi aku kayak ngiter-ngiter dari rumah aja untuk masih berantem kan soalnya. Terus gue minta pinggir, terus aku kayak banting pintu. Gue berharap dikejar kan ya, kayak di film-film gitu. Kayak di sinetron gitu ya. Iya, ternyata kagak. Gue pulangnya naik bajai dong. Aduh, silly banget sih. I was so childish. Dan itu tidak menyelesaikan masalah sih. Jadi menurut aku jangan ditiru kalau cewek-cewek lagi berantem. Jangan kayak gitu deh.
Itu kayak cuma mau apa ya, nambah-nambahin masalah aja, memperkeruh suasana gitu loh. Did he tell you why dia mau kamu bukan cincin yang satu lagi? Iya juga sih. Dia pikir itu dari orang lain kali ya, dari. Enggak loh sayang. Mestinya ya emang sih mestinya kita bahas ya, bukannya kayak malah marah-marah gitu kan. Kayak mestinya aku tanya kenapa kamu nggak suka, mungkin dia merasa tidak di appreciate. Oke, ya udah nanti next time aku akan belajar gitu ya mestinya. Cuma waktu itu Enggak we ada. were young and silly. Silly or silly? Gue mau ngomong stupid tapi gak enak. Stupid silly gitu ya namanya. Oh, silly. Oh, very good. Ya udah ya udah. Okay. Terus kamu your experience gimana? My experience kalau aku sih my past relationships. Waktu pacaran, aku orangnya lebih kayak ya asik-asik aja sih, kayak nggak Chill gitu loh, nggak terlalu fokus ke masalah. Tapi I remember ada satu mantan aku, waktu aku nganter dia pulang, aku lupa deh karena apa. I forgot what the whole argument. All I remember was we were arguing. I was annoyed. I was really annoyed. Aku kayak jadi mereka tuh lagi kayak arguing gitu. Terus Andy kayak kesel. Terus nyampe nih di parkirannya. Parkiran mana? Parkiran dia di apartemennya. Dia buka pintu kenceng-kenceng gitu. Tutup. Enggak dibukain. Bukan kayak dibanting. Gituin kan. Dia lihat gua. And then she said, "Well, I'm not perfect." And then ditutup bantu gitu. Jadi artinya aku gak sempurna ya. Aku gak sempurna. Habis itu aku kayak gak marah lagi. Aku malah ketawa. What was that about? No? I don't know what the argument was about, but I know that was one of the only things that I was annoyed about. But at the end, I wasn't annoyed because it was funny. Tapi akhirnya kamu baikan nggak sama dia? Baikan. Kamu minta maaf? Apa dia yang minta maaf? Iya, kayaknya enggak. Yang minta maaf. Ntar dulu nih. Terus feeling gue tuh mobil pasti bukan punya lu kan, karena lu nggak marah. Coba kalau mobil lu sendiri, lu pasti marah kan pintu mobil lu dibanting. Oh iya dong. Dia tuh mobil pinjaman. Iya, mobil kantor. Oh iya. Tapi aku kan I get annoyed anyway because aku kan have a passion for cars gitu. I like to look after the cars. Iya. Jadi ya. Ini iLoad ya? Iya, yang iLoad. Yang mobil roti tawar. Oke. Tapi sebelum masuk nih ke pembahasan yang berfaedah, ada nggak kamu ingat kita dulu berantem? Oh, aku ingat banget. Belum apa-apa udah ketawa kan. Jadi ceritanya ini udah malam. Aku lagi nyetir mobil. Kayak gitu dari mana ya sebelumnya? Kayaknya dari GI ya. Di GI. Dari gereja. Oh, dari gereja. Plaza Indonesia. PI. Iya. Lalu habis itu kita mau mampir ke rumah Inang Tonga. Tante. Terus sebelum kita ke rumah Inang Tonga, tante saya. Kita beli sate dulu. Beli sate. And then kita lagi bahas Kak Dena. Iya, buat yang tahu baca buku Marafi pasti tahu tuh Kak Dena. Lalu habis itu, jadi di situ aku tuh ngerasa kayak gemes banget tuh loh sama Kak Dena. Kayak gue tuh masih gimana lagi? Gue udah baik banget sama dia. Dia tuh selalu ngebuang muka sama gue gitu loh. Terus di situ Andy lagi berusaha buat baik gitu kan. Iya. Tapi dia bener-bener kayak tidak mengacuhkan aku. Nah di situ Andy tuh bukannya kayak mensupport aku, tapi malah kayak ini lagi gitu. Iya. Lu juga harus bisa lah sabar ngadepin dia gitu. Padahal menurut aku kayak lu bukannya bantuin gue gitu loh, malah. Karena aku kayak ya udah kalau dia kayak begitu ya biarin aja gitu loh. Ngerti gak sih? Like I was just let's just move on with us gitu kan. Nah, tapi gue waktu itu kan masih kayak emosi gitu loh. Emosi. Guys. Lalu habis beli sate nih, berlanjutlah kita berunding tentang Kak Dena ini. Ya aku kasih responsnya ya udahlah gitu kan, kayak nggak cuek tapi memang udah males gitu loh ngebahas tentang ini dulu. Lalu dia pasti kamu ngomong nggak ya udahlah sih, pasti kamu ngomong kayak can we stop talk about that, mungkin gitu kali, yang kayak memancing mendidih darah gitu. Iya. Terus tiba-tiba kamu kan lemparin botol kan? Iya. Ke gelas depan. Botol air mineral. Botol air mineral itu. Asli gue baru ngeh loh. I'm serious.
I'm not lying. Oh my gosh. Oh iya. I'm not lying. Iya benar. Kamu banting botolnya, kamu lempar Iya. apa tuh? Dashboard. Aku tuh kaget. Iya. Gue kaget banget. Gue kaget. Sampai gue kayak shut down. I was shocked. I shut down. I didn't talk. I said, "Are you crazy? Are you crazy?" You know? And then it doesn't stop there. It keeps going. Ini masih berlanjut ya. Ini berlanjutnya agak aneh banget. Tapi anyway, this was the story. So dia lemparin ke dash botol mineral. Lalu aku kaget. Udah kosong tapi ya makanya bisa kayak bang gitu. Enggak, itu ada isinya dikit, cuma segini lah. Gitu. Makanya tuh kayak kalau nggak isinya dia kayak kebanting kemana-mana kan. Iya, bener. Iya masih ingat loh kamu. Bener. Iyalah, saking trauma. Itu kayak pertama berantem yang Andy bener-bener langsung diem. Gimana sih? Pacar lu tuh diem aja. Nggak ngomong. Terus kayak nggak ada ekspresi mukanya. And it hurts. It hurts sih. Tapi aku berusaha buat calm myself down. Aku tetap bawa mobil nganter dia pulang. Kita nggak jadi ke rumah Inang Tonga. Aku bawa dia pulang, nganter dia sampai rumah. Masukin mobilnya, aku naik taksi, membawa sate yang udah dingin. Aku nggak ngomong sama Aca, aku langsung cabut aja. I had enough. I was just like, oh my gosh, I can't believe that just happened. So I got in the taxi, aku berlanjut ke rumah Inang Tonga. Terus habis itu aku duduk sama Inang Tonga, just having a discussion. Aku masih processing apa yang terjadi gitu loh. Jadi my conversation sama tante aku tuh kayak nggak terlalu direct ya, because I wasn't really present in that conversation. And then tiba-tiba aku lagi ngomong-ngomong sama Inang Tonga, tiba-tiba dapat SMS. Apa? From your mom. Oh, bilang apa? Andy ada nggak di situ? Oh, Inang Tonga yang dapat SMS. Ya. Lalu habis itu Inang Tonga was like, oh ini kenapa nih si Linda gitu? Karena kan panggilnya Linda, Aca's mom. Dia bilang dia mau ke rumah, mau mampir sebentar. And I was like, oh, come on. And I was like, oh my gosh. Tapi ada one of my keluarga yang tinggal di situ. Dia bilang, orang kayak gini ada masalah juga ya. Speechless. Dikira orang kagak ada masalah kali ya? I don't know, like he just thought that we were, you know, I don't know, whatever. Terus that was very very strange. And then I had an inkling, kayak ada rasa itu mam udah mau datang sama kamu. Aku cabut. Kamu kabur dari pintu samping. Kalau rumah Inang Tonga tuh ada pagarnya di sini, terus ada pintu samping. Iya, udah biar cepat nih gue bantu cerita ya. Jadi pas lagi sampai nih kan, jadi mamaku tuh kayak encourage aku, ayo Cak kita ke rumah Inang Tonganya Indi sekarang. Gue kan males dong kayak gengsi. Tapi kayak ya karena menurut gue kayak ya udah gue salah tapi ini juga salah gitu loh menurut aku. Tapi kayak ya udah deh karena mama gue paksa. Terus begitu nyampe, mama parkir dulu, kamu turun duluan kata mama gitu. Yaudah jadi aku turun. Mama marah nggak? Enggak sih, cuma mungkin tegang ya. Oh tegang. Jadi aku turun duluan, aku masuk ke rumah, kata opung Leni, ya ini udah pulang gitu. Terus nyokap gue lagi terus parkir di depan. Jadi habis Aca masuk, aku lihat dia udah masuk kan dari samping. Nah kalau mau keluar, karena ada gang di samping, itu ada pagar juga. Jadi aku harus manjat pagarnya biar bisa keluar. Pas aku manjat di atasnya, baru aku landing I landed on the ground. Mobilnya Mama Aca tuh pas masuk di depan gua gitu. Jadi sinarnya kena kamu dong? Iya, sinarnya kena gua. Terus gua kayak gini. Kayak maling ketangkep ya? Iya. And then, hello Andy, apa kabar? Oh, hi. Gitu. Tapi akhirnya kamu pulang apa gimana sih waktu itu? Aku lupa deh. I forgot about that. Iya, aku juga lupa loh. Tapi intinya enggak, aku langsung pulang. Iya, kamu langsung pulang ya? Aku pulang ya. I didn't talk to you. Tapi ya dari situ. Tapi your mom said to me, sabar ya, India, sabar. Tapi kalau dipikir-pikir ya, gue kasih dulu emang aku kayak kita sama-sama emosional nih berdua. Tapi
aku tuh childish banget gitu loh, sampai kayak ngapain sih gue lempar botol di mobil kalau pikir-pikir ya. Itu jadi kalau bisa sampai sekarang gue Acha Sinaga kayak gini emang ya gue sih mengakui sih ya proses juga dari karena pacaran sama Andy terus nikah, kita tuh saling belajar. Aku juga jadi sekarang ngerti lah gimana kalau misalnya lagi marah, how to control my emotion, gimana mengendalikan rasa marah aku gitu loh, gimana mengekspresikan marah juga penting. Gitu. Ya itu emang tak terlupakan banget sih. And I think it's an important aspect is to communicate your frustration. Iya, kadang-kadang soalnya frustration itu keluarnya udah bentuk sebagai emosi padahal harus dikomunikasikan karena pasangan kita tidak bisa membaca isi hati dan pikiran kita gitu loh. Walaupun mungkin udah pacaran lama atau mungkin udah nikah. So this is why we're talking about conflict today. Iya. Apa sih, is conflict good menurut kamu? Menurut aku konflik. Tapi sebelum kita mulai, kita minum dulu. Waduh. Jangan dibanting ya botolnya. Iya enggak. Anyway, menurut aku konflik itu sehat. Ya. Asal dari situ pasangan itu belajar gitu loh. Apa yang dipelajarin maksudnya belajar sifat pasangannya, belajar untuk ke dirinya sendiri. Intinya ada yang dipelajarin lah dari situ gitu. Sehingga in the future gak muncul lagi lah konflik yang sama. Maksudnya mengurangi chance konflik yang disebabkan oleh hal yang sama. Ngerti gak sayang? I think konflik buat saya itu kayak it's an opportunity to grow. Kesempatan untuk bertumbuh. It's a decision. Adalah keputusan. Kalau ada masalah itu pasti ada yang salah. Tapi tergantung gimana orangnya baca gitu loh. Ada yang membaca bahwa walaupun aku salah, aku nggak ngaku, aku nggak minta maaf juga. Ada orang yang tahu dia salah, dia ngaku dan dia minta maaf. Kalau dia minta maaf berarti dia tuh sesungguhnya ya, bukan oh ya I'm sorry. Tapi ngelakuin lagi itu kayaknya it's not an authentic apology and I don't think that person is actually bukan permintaan maaf yang apa ya tulus gitu ya. Karena gini loh sayang, aku juga sering dapat banyak pertanyaan kan kalau misalnya Kak pacarku berantem gini. Jadi kita tuh di sini maksudnya mau ngebahas batasannya nih yang berantem untuk hubungan yang sehat sama berantem tanda kalau hubungan itu adalah toxic gitu tapi loh. let me finish my last thought, right? Okay. What I'm saying is that saat orang yang salah terus nyadar dia salah, terus ngaku dan minta maaf, itu artinya orangnya bertumbuh gitu loh. Ya, di dalam relationship gitu. Artinya kalau dia ngaku, dia tuh ada pride-nya tuh udah dibuang gitu loh. Sehingga orangnya tuh lebih terbuka buat membahas masalahnya gitu. Ya, my observation buat saya, waktu aku bikin kamu marah, ya, aku memang salah gitu loh. I always put myself in her shoes gitu loh. Jadi ini selalu taruh posisinya dia tuh di posisi aku gitu loh. Iya, jadi aku ada different perspektif nih. Ada perspektif yang beda, pandangan yang beda. Dan aku bisa melihat bahwa oh ya ini kayaknya ya Haca bener nih, aku salah. Dan aku ngaku, ya I'm sorry, I won't do it again, and I hope you accept my apology. Jadi Andy bilang kayak aku minta maaf dan aku tidak bakal melakukan lagi dan aku harap kamu menerima maafku. Jadi ketika orang itu benar-benar tulus minta maafnya, maka dia akan berpikir kan in the future gue berusaha nggak mengulangi kesalahan kayak kemarin. Ya karena siapa sih yang mau konflik lagi? Siapa sih mau berantem? Itu kayak sesuatu yang kita mau hindari gitu loh. There comes a time where something like that can repeat itself. Ya, kita bisa bilang stop. Ya kan? Iya. We can make a decision. Say no, I don't want to do that. Yeah, and that's a decision. Gitu. If that person makes a decision to stop doing that, then ya artinya orang naik level gitu dong di dalam hubungan ini gitu loh. Yeah. Jadi bener gak kalau aku bilang batasannya hubungan itu sehat sama hubungan itu toksik adalah, jadi kalau dari konflik itu, dari berantem itu, si orang-orang yang ini menjalani hubungan ini bisa belajar sesuatu, itu sehat. Tapi kalau dari hubungan ini nggak ada yang belajar, maksudnya nggak ada yang bertumbuh, kayak ya udah baikan aja, mungkin baikan dengan hugging atau kissing, karena ketemuan, karena kangen gitu. Terus in the future
bisa berantem lagi karena Iya. masalah yang sama Karena atau belum masalah pulih. yang lain Iya. baru berantem lagi terus nanti berantem lagi itu baru yang nggak sehat. Ya, Ya. itu nggak sehat. Because from our observation, orang yang pacaran yang lebih daripada talk it out, Maksudnya right? gimana tuh? Instead of they talk it out, they just hug it out. Oh, dapat menurut Andy maksudnya orang yang pacaran itu kalau mereka lebih mengekspresikan dengan memeluk daripada mengkomunikasikan, Yeah, it's different. itu hasilnya akan berbeda. Yeah, because you're not communicating your heart. Yeah, Karena you're- kamu tidak mengkomunikasikan apa isi hati kamu. Jadi si pasangan tuh nggak ngerti, Iya. belum ngerti. Exactly. So ya sehingga tuh kalau cuman peluk-pelukan, oh ya minta maaf ya, Iya, iya, maafkan iya, iya. aku ya. Tapi Iya, itu iya. masalahnya belum Masih ada. belum Dibahas. Yeah, you haven't got rid of the problem fully yet. You've just made yourself emotionally comfortable. Kamu hanya membuat kamu secara emosional tuh lebih nyaman, tapi masalahnya masih di situ. Masalahnya masih ada, Belum gitu. dibersihin nih gitu. Yeah, so Jadi- it's important to communicate what Jadi the problem penting is. banget untuk Yeah. mengkomunikasikan apa masalahnya benar. Jadi kalau kita komunikasikan, kedepannya pun si pasangan kamu akan tahu nih, oh gue jangan ngomong gitu deh, gue jangan bertindak seperti ini deh, nanti akan menyakiti hati dia, gitu kan? Iya, dan aku merasa tuh kayak a serious relationship itu yang berkomunikasi. Kalau a relationship that's on like face values isn't really a deep relationship. Aku merasa itu lebih kayak more based on emotion, ya, lebih ke emosi dan Hubungannya- perasaan Iya, hubungannya tidak dalam Iya. menurut Andy. yang nggak gitu berakar, nggak ada substance-nya gitu loh. Cuman oh iya maaf sama saya ya, Iya, gitu kan. So you don't really get to the foundation of the problem. Oh, jadi tidak benar-benar sampai ke akar masalahnya gitu Iya, loh. iya. Itu menurut kita ya. That's our observation from us Iya, dating benar-benar. juga gitu loh. Nah, makanya sebenarnya satu sisi dulu juga kenapa kita work out hubungan LDR-nya karena itu. Karena itu. Karena kita bisa mengkomunikasikan. Iya, dan aku belajar. Karena aku tuh orangnya tuh komunikasi tuh kayak oh my gosh, I'm just so lazy. Kalau WA gitu tuh kayak gue paling males. Ya gitu. bukan cuma itu loh. Iya. Even by phone juga kadang-kadang kamu tuh Ya, tidak aku juga, iya. mengkomunikasikan apa isi hati kamu. Nah dari situ aku harus belajar. Iya. I made a decision. If I want to keep her Iya. as my girlfriend at the time, I have to change. Ada sesuatu yang harus Jadi berubah. menurut Andy kalau misalnya Andy pengen aku tetap jadi pacarnya ya Andy harus berubah. Karena dia tuh selalu mau berkomunikasi. Like Iya. she's very communicative person. Like her whole family. Ya. Bapak emak gue, Iya. kakak adik gue, Iya. semua dikomunikasiin. Semuanya walaupun kecil apa besar tuh semuanya penting gitu loh. Jadi buat aku, for me, like Iya. growing up with 4 brothers, ya 4 abang, 3. tiga abang, ya 4 including ya 3 brothers. Itu kita berkomunikasi tuh nggak terlalu sama bokap gua ya, Iya. nggak terlalu intens banget. Kita kalau Iya, di iya. satu ruangan aja itu udah cukup buat kita gitu loh. Iya, Kita bisa nonton diem. bareng gitu kan. Tapi kalau buat Aca tuh beda. Jadi aku harus merubahkan itu dalam my approach gitu. Jadi yeah, that's what I had to change. So we Iya, can benar. avoid that conflict again. Terus aku juga dulu kayak bukan maksa sih, cuma aku kayak share kan sama kamu, kasih tahu kalau aku tuh benar-benar nggak ada, I have no idea gitu loh rencana kamu tuh ke depan apa gitu loh. Emang kamu tuh mau serius apa enggak sih sama aku? Kok sampai sekarang kayak nggak ada Ini bikin pergerakan konflik gitu. juga loh. Ini bikin konflik ya. Iya kan? Ya, I know where I'm going. Ya, di Tapi sini. kamu nggak share ke aku. Tapi itu nggak di sini nggak keluar. dari Iya. sini. Jadi ya di situ aku harus berkomunikasi apa yang Mungkin juga apa yang dari aku lagi segi pikiran, laki-laki mungkin planning. Andy mikirnya kayak ego gitu kan, kayak gue takutnya juga plan gue belum berhasil nih, jadi gue mendingan simpen dulu deh, ada pride-nya sebagai laki-laki. Tapi tapi penting juga loh dikomunikasikan ke aku karena kan aku calon istri, partner, pendamping nanti. Tapi aku nggak ada kayak pemikiran seperti begitu. Karena aku tuh di saat itu mikir bahwa I'm the man, you follow me, you do what I say, or it's the highway gitu loh.
jangan lu ikut campur karena aku udah di sini, udah ada di pikiran gua, lu gitu aja sama gua gitu loh. Nah di situ aku kayak ketampar. Tapi akhirnya Tuhan mengizinkan nih satu proses dalam hidup, dalam hubungan kita dan pernikahan kita, di mana akhirnya nih kamu dibuat untuk menjadikan aku emang partner gitu, kita tim. Because I had pride, I had a lot of pride. I had a lot of pride, and I wanted to make sure that this relationship worked and our future marriage will work. Gitu. Karena Andy pengen memastikan untuk hubungan kita itu berjalan dengan lancar sama nanti pernikahan juga lancar gitu. Dan semuanya itu di sini. Dan kalau ada kayak membahas tentang oh gimana kalau mau tinggal di mana dan udah. It's all under control. That's like my pride gitu loh. Kalau dia nanya itu seperti like questioning me gitu loh. Padahal cuma mau tahu doang. Padahal sebenarnya bagus juga loh sayang kalau dibahas sebelum nikah ya kan. Jadi at least ada rencana ke depannya gitu loh. Ya jadi aku lewatin proses ini dalam LDR ya. Jadi LDR is such a rough process ya. But we're gonna talk about it more in another episode. Another podcast. It's such a rough process. Tetapi melewati itu aku tuh bisa lebih mature. Iya. Bisa karena open to criticism juga. Terbuka untuk masukan yang membangun lah ya. Karena kita mengkomunikasikan konflik-konflik yang udah kita lewati gitu loh. Kan mau nggak mau kan LDR. Kalau misalnya ketemu mungkin kita bisa kayak ketemu ya ada pelukan, makan bareng, nonton, udah mungkin lupa nih masalahnya. Tapi kalau LDR kan mau nggak mau lo harus selesaiin dulu. Kalau nggak lu kagak bakal mood teleponan atau video callan lagi gitu loh. There's no physical contact. Iya. It's just verbal. Nah, ya itu yang pertama. Terus yang kedua menurut aku nih juga hubungan yang berantem bisa jadi nggak sehat kalau itu berantem disebabkan oleh rasa insecurity. Contohnya, misalnya kayak dia insecure kalau si pasangannya ini banyak temenan sama orang, ntar dia bakal ketemu yang lebih baik. Itu sering banget terjadi sayang dengan teman-teman aku dan mantan aku beberapa ada. Well, that's a trust issue. That's a trust and confidence issue. That's all. Menurut gue ya. Iya, tapi menurut gue kalau orang yang udah secure sama dirinya sendiri, dia nggak usah kayak gitu loh. Iya kan? Maksudnya justru dia harus percaya sama pasangannya gitu. Pasangannya itu kan mungkin lagi kerja atau lagi studi, lagi kerja, lagi. So, it's insecurity. Iya gitu. Karena dia belum konten, belum full sama dirinya sendiri, itu menyebabkan konflik dalam hubungan itu sering banget terjadi juga. I do understand itu kayak ada kebanyakan cowok dan ada juga yang cewek ya. Nggak semua, tapi misalnya kalau berhubungan kayak friend with the same sex ya, artinya same jenis kelaminnya, itu ada lebih tenang. There's ingredients in there to make the heart of the pasangan the boyfriend a bit moody gitu loh. Gue gak ngerti deh maksudnya apa sih saya. Kayak gini, kayak kalimatnya agak ribet ya Pak ya. So like say for example right, I let you hang out with your guy friends. Eder siapa lagi? Babe Cabita. Tapi maksudnya yang benar-benar sahabat kan Eder gitu loh. Tapi it doesn't matter. You were still hanging around them. Tapi kamu percaya sama aku ya? I believe I was fine. I trusted her. You know, karena kita udah investasi waktu dalam hubungan kita over WA, over Skype dan lain sebagainya. Aku pulang ke Jakarta kadang-kadang buat kerjaan, syuting, terus ketemu. So I had that trust in her. Maybe I had too much trust. Gitu ya. I don't know, but that's what I do gitu. I just trusted you because I loved you. I love you now. I love you. So I trust you gitu loh. Tapi ada beberapa cowok dan cewek yang dengan culture-nya tuh terlalu mengkontrol ya buat menjaga perasaan sendiri. Gitu loh, you know. So for example, I won't let you hang out with other guys because I want to make sure that I can trust you. Ngerti gak? Iya, jadi ini contohnya adalah Andy nggak bakal ngebolehin aku bergaul sama teman cowok lain supaya menjaga perasaannya Andy gitu. So it's a selfish thing gitu loh. Itu kayak hal yang egois. Tapi I don't know, it works both ways.
You know what I mean? So, yeah, for me, in my observation, with us, kita berdua, it has to be trust dong in the relationship. Iya, dan ini juga nih sayang kalau misalnya hal insecurity ini tidak diperbaiki, nah itu bakal terus berantem loh. Oh iya. Kayak berantem, nah bisa jadi toksik juga. Jadi kalau misalnya emang salah satu masih insecure, terus jadinya berantem, nah itu memang harus dikomunikasikan, dan dari diskusi itu kan akan menyebabkan berpikir nih salah satu pasangannya, aduh, berarti gue emang harus percaya ya sama pasangan gue gitu. Berarti dia harus berubah kan in the future. Ya harus. Nah kalau dia nggak belajar dan nggak berubah, ke depannya berantem, ya udahlah, jadilah tuh hubungannya. Tapi dia harus ditimbangkan dulu. Is he or she worth changing for? Gitu loh. Pasangannya itu worth it gak buat dia berubah gitu. Ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang ya orangnya harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan apa yang lu mau gua harus berubah. Ya nggak kayak gitu juga dong. Ada ya maybe ada beberapa hal yang kamu mau aku berubah, but I think I'm fine. Kamu yang harus berubah. Ya itu dimana kita harus berdiskusi. You know, we have to talk it out, communicate it. Dan kita harus, hati kita tuh harus terbuka. Pemikiran kita harus terbuka loh. For us when we argue, ya waktu kita lagi pacaran, I throw something, as in like not something physical, tapi I throw an idea atau something that happened in the past, yeah. Then you throw something at me with the past or something that I did, or the attitude or behavioral thing or a habit, ya. Kita saling tangkap gitu loh. Jadi kita tangkap, kita lihat, introspeksi dong, ya introspeksi. Terus kita bisa nyadar gitu loh. Tapi kalau nggak terbuka, lu lempar ke gua tangkis gitu loh, itu membikin lebih bakar lagi itu konfliknya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kita harus ada hati yang terbuka, pemikiran yang terbuka when conflict comes, karena conflict is important. Iya benar. Conflict is important loh. Benar. Jangan kita hindari konflik. Iya benar banget itu juga. Jangan. Aku belajar dari ahli pernikahan, my parents always says this in the seminar. Kalau ada pasangan yang datang ke ahli pernikahan ini, terus ditanya, kalian udah pernah berantem belum? Oh iya belum, pacar aku tuh baik banget, pengertian banget sama aku, gini. Dia nggak bakal mau nikahin. Disuruh pulang, suruh berantem dulu. Iya, terus sampai berantem, jadi diri lo apa adanya. Kalau sampai udah habis berantem, lo masih mau nikah, baru gue mau nikahin. Gitu. Jadi konflik itu perlu memang. Perlu. Konflik makes us grow. Iya. Okay? Kalau if we give the right response ya. Kalau give the right response. Dan juga semakin kita berkonflik di dalam pacaran kita, kita tuh nggak kaget kalau kita udah nikah. Nggak gitu kaget gitu loh. Nggak gitu kaget. Bisa kaget sih. Bisa. Tapi kayaknya mesti bakal tetap kaget sih sayang. Tapi maksudnya at least udah pernah ngeliat dia ada marah gitu loh. Ya. Ada cicipnya. Dicicip. Iya. Terus udah nikah. Ini kayaknya lebih pedes nih. My parents juga gitu. My mom bilang Andy udah pernah ngeliat Aca marah. Aca juga udah pernah ngeliat Andy marah. Terus mereka masih mau nikah. Jadi it's a good thing kata mama dulu gitu. That's conflict. It brings change. Itu seperti misalnya nih kayak ada bushfire. Right? Semak kebakaran di semak belukar gitu. A bushfire can be very damaging gitu loh. Tapi at the end itu ada new things can grow from it. You know, like trees, plants, grass begin to grow even greener gitu loh. Jadi jangan takut untuk menjalani konflik. Iya benar. Benar. Aku juga sih kalau misalnya ketemu satu pasangan yang wow terlihat sempurna banget nih gitu. Terus aku tanya pernah berantem gak sih kalian gitu. Jujur hampir gak pernah sih kak. Oke. Aku coba pelan-pelan akan berbicara kepada mereka kalau sebaiknya justru jadi dirikan apa adanya aja ya gitu. Karena you know, but you can't force conflict ya. Iya. You just have to just
you just have to keep going forward until something Karena kalau misalnya orang nggak ada konflik sama sekali, berarti kan salah satu ada yang ngalah dong, bener gak? Iya. Nah itu kan kalau salah satu ngalah berarti dia jaim, bukan dari diri dia apa adanya. Iya, itu Nanti juga, kalau ya. udah nikah jadi diri dia apa adanya, bom. Had enough, udah klik nih, udah mentok nih itunya, Iya. limitnya langsung meledak. Oh, Iya, my serem, gosh. Mo. Serem, men. serem. Yeah, you don't know who you married. Iya, jadi And lebih that's baik. the scariest thing, Justru gitu. lebih baik dari pacaran ya jadi diri kalian apa adanya, dikeluarkan aja kalau emang berbeda, mau jadi itu jadi masalah, berdebat, it's okay, let it be. Tapi control your emotion, control your reaction, communicate your frustration. Itu sih kunci-kunci yang penting menurut aku. Yep. Okay. Sudah cukup? Yep, I think that's it for conflict in a relationship. Yeah. Don't forget to comment ya di bawah and like and subscribe. Also, it will really help us out. Dan juga kalau ada request topik apapun itu, apapun boleh itu. ditulis. Tulis di komen. Juga kalau ada yang mau input dalam haus ya. Nggak kering nih. Oh iya. Minum yuk, cheers. Orang ada rasa manisnya. Alright guys. Anyway, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.